Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adila Rahma, sebagai mahasiswa farmasi di Universitas Perjuangan, kelas Farmasi D, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang interaksi obat untuk memenuhi tugas farmakologi. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain atau interaksi obat dengan obat ataupun oleh makanan, obat tradisional, dan juga senyawa kimia yang lain. Nah, interaksi obat ini akan menimbulkan efek yang bisa meningkatkan atau mengurangi aktivitas dari obat tersebut ataupun menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Mekanisme interaksi obat yang pertama yaitu ada interaksi farmakodinamika. Nah, untuk farmakodinamika ini ada sinergis dan juga antagonis. Untuk sinergis yaitu meningkatkan efektivitas obat yang lain. Contohnya seperti alkohol dengan obat depresan sistem saraf pusat. Dan untuk antagonis contohnya yaitu vitamin K dan antikoagulan yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda karena seperti vitamin K ini untuk menghentikan pendarahan, sedangkan antikoagulan adalah kebalikannya. Yang kedua ada interaksi farmakokinetik. Untuk farmakokinetik itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Untuk absorpsi yaitu ada antasida dengan antibiotik golongan tetrasiklin dan quinolone. Untuk distribusi ada obat-obatan golongan NSAID, sulfonamid yang mendesak ikatan protein plasma obat dengan ikatan protein plasma yang lebih dari 90% dan volume distribusi kecil. Contohnya yaitu dengan obat-obatan yang tadi dengan obat-obatan seperti warfarin, phenytoin, dan tolbutamide. Selanjutnya pada metabolisme yaitu contohnya keterlibatan CYP450. CYP450 adalah suatu enzim yang berada di dalam hati. Pada metabolisme ini ada inhibitor enzim, yaitu contoh obatnya simutidin dan ketokonazol yang dapat meningkatkan kadar obat lain, sehingga akan menyebabkan efek toksik. Dan yang kedua ada induktor enzim, contoh obatnya yaitu rifampicin, barbiturat, rokok tembakau yang akan menurunkan kadar obat di dalam darah sehingga akan menyebabkan kegagalan terapi. Dan yang keempat ada ekskresi. Contohnya yaitu perapamil yang menurunkan ekskresi digoksin sehingga toksisitas digoksin akan meningkat. Ada beberapa keadaan yang ditimbulkan oleh interaksi obat ini, yaitu pertama ada efek adiktif. Yang kedua ada efek sinergis. Yang ketiga ada efek antagonis, dan yang keempat ada efek potensiasi. Untuk contoh aditif yaitu pemberian dua analgetik, misalnya aspirin dan kodein, yang dapat diberikan secara bersama-sama untuk lebih kuat meredakan nyeri. Dan untuk contoh sinergis, contohnya yaitu obat sulfonamid yang dapat mencegah bakteri untuk mensintesa dihidrofolat, dan sedangkan trimetoprim akan menghambat reduksi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Kedua obat ini bila diberikan secara bersama-sama akan memiliki efek sinergistik yang kuat sebagai obat antibakteri. Yang ketiga, contoh dari antagonis yaitu antagonis reseptor beta atau beta blocker yang dapat mengurangi efektivitas obat-obat bronkodilator seperti salbutamol yang merupakan agonis beta reseptor. Dan contoh potensiasi yaitu banyak diuretika yang menurunkan kadar kalium plasma dan yang akan memperkuat efek glikosid jantung dan mempermudah timbulnya toksisitas glikosid. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai interaksi obat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.